warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jawa Barat. Salam jumpa dengan saya Rati Astriani. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda warga Jawa Barat dengan beragam informasi menarik dalam Insight Jawa Barat. Kuliner di Bandung ini unik. Yang pertama ini ada kerang mutiara yang dimasak dengan keju mozzarella. Uniknya mutiara di dalam kerang ini juga ikut dihidangkan dan bisa dibawa pulang. Tak kalah unik, ada juga sajian menu kerang yang mirip dengan laba-laba atau dikenal dengan spider shell. Di Bandung, kerang mutiara ini diolah jadi menu kuliner. Untuk membuatnya, pertama kerang segar dibuka cangkangnya, lalu kemudian dibersihkan dan diambil mutiaranya. Untuk mengolahnya, mentega butter dipanaskan di wajan. Daging kerang kemudian ditumis bersama olahan keju mozzarella dengan dibumbui bawang putih dan parsley. Setelah matang, kerang keju lalu disajikan di atas cangkang yang sudah dibersihkan. Sebagai hiasan, bagian atas kerang ditaburi telur ikan. Tidak lupa dilengkapi pula dengan rumput laut. Sementara mutiara dari dalam kerang juga ikut disajikan terpisah untuk nantinya dibawa pulang. Wow! Ini kalau dari rasanya enak, creamy dari keju mozzarella-nya dan enggak bau amis. Yang uniknya lagi, di sini langsung dapat hadiah mutiara langsung dari sumbernya. Meskipun tidak bulat sempurna, tapi ini lihat warnanya cantik. Salah satu jenis seafood yang jarang dijumpai namun memiliki rasa nikmat adalah spider shell atau kerang laba-laba. Disebut spider shell karena bentuknya yang menyerupai laba-laba, tidak seperti kerang umumnya yang berbentuk pipih. Di Bandung, spider shell diracik untuk memanjakan penikmat kuliner. Pertama, kerang segar diambil dari dalam akuarium. Kerang lalu diambil dagingnya, dibersihkan dan dipotong kecil-kecil. Sementara kentang ditumis menggunakan margarin, kemudian kerang dibumbui saus teriyaki dan dimasak hingga matang. Spider shell disajikan di cangkangnya yang sudah dibersihkan bersama racikan rumput laut. Seporsi spider shell di sebuah pusat perbelanjaan Jalan Sunda Kota Bandung dibanderol seharga Rp66.000. Dian Permatasari, Bandung. Ada sajian bubur yang berbeda daripada biasanya, yaitu bubur kepiting. Taburan daging kepiting yang lembut dan gurih dipadukan dengan kuah bakso ikan, menciptakan sensasi rasa berbeda saat Anda menyantapnya. Ada juga kepiting yang diolah menjadi kepiting bakar asap saus kecombrang, yang tak kalah menggugah selera. Bagi Anda para pecinta bubur, kini di Bandung ada menu baru, namanya bubur kepiting. Kuliner olahan seafood tersebut mengubah cita rasa khas bubur ayam yang selama ini kita kenal. Taburan daging kepiting yang lembut dan gurih dipadukan dengan kuah bakso ikan menciptakan rasa berbeda saat Anda menyantapnya. Untuk membuat satu porsi bubur kepiting, disiapkan satu mangkuk besar bubur, kemudian ditaburi dengan daging kepiting segar yang sudah dikukus. Topping lainnya ada pangsit goreng, kepiting utuh, dan sepotong telur pindang, serta ditambah potongan daun bawang dan bawang goreng. Terakhir dilengkapi dengan kuah berisi bakso ikan. Bubur kepiting pun siap untuk disajikan. Kebetulan tadi di menu saya lagi lihat-lihat ada menu yang menurut saya unik ya, ada bubur kepiting. Biasanya kan kalau bubur itu identiknya sama ayam ya. Nah ini di sini kepiting, jadi saya penasaran mencoba. Gimana tadi nyobain? Rasanya menurut saya unik ya, enak. Ditambah lagi kepitingnya yang bikin jadi beda. Selain bubur kepiting, olahan kepiting yang satu ini juga tidak kalah menarik. Diolah dengan rempah tradisional kecombrang, olahan kepiting ini diberi nama kepiting bakar asap saus kecombrang. Sesuai namanya, pengolahan menu ini cukup memakan waktu. Pertama, kepiting jenis super dipotong dan dibersihkan dahulu dari kotoran.
Kemudian bumbu rempah seperti kecombrang, daun jeruk, serai, dan bawang bombay diiris. Kepiting yang sudah bersih direbus dalam wajan air panas selama 5 menit. Setelah ditiriskan lalu digoreng hingga masak. Kemudian irisan bumbu rempah tadi ditumis bersama kepiting lalu ditambahkan dengan saus. Setelah tercium aroma wangi, kepiting dituangkan dan dibungkus dengan daun pisang dan dibalut aluminium foil. Kemudian dibakar sekitar 5 menit hingga aroma wanginya keluar. Aku tadi pesen kepiting bakar asam, bumbunya bumbu kecombrang. Gimana? Rasanya itu beda dari yang lain, biasanya olahannya yang kepiting itu biasa, ini ada rasa kecombrangnya, jadi aku lebih suka ke rasa kecombrangnya itu karena beda dari restoran lainnya. Nah, bagi Anda penikmat seafood, ini bisa menjadi kuliner pilihan untuk dinikmati bersama keluarga. Tony Oktora, Bandung. Banyak cara yang dilakukan untuk memasak. Di Bandung, ayam diolah unik dengan cara dijepit bambu. Selain tampilannya unik, aroma bakar bambu pun menambah cita rasa. Kuliner Indonesia bermacam-macam, mulai dari rasa dan tampilannya. Seperti ayam jepit bambu ini. Selain sedap rasanya, tampilannya juga menggiurkan. Untuk membuatnya, pertama buat dulu bumbunya. Bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, salam, sereh, minyak, diblender hingga halus. Setelah halus, tumis bumbu sampai meresap ke ayam hingga matang. Kemudian, ayam dijepit memakai bambu tamiang yang dibuat khusus untuk menu ini. Ayam lalu dipanggang. Untuk menambah rasa semakin nikmat, ayam jepit bambu disajikan bersama sambal terasi. Kita mau memberikan sesuatu yang berbeda ya. Biasa kan kalau ayam digoreng doang, bakar-bakar biasa. Nah, dengan tampilan bambu sendiri kan tampilan lebih menarik ya. Nah, terus bambu sendiri mengeluarkan cita rasa yang berbeda. Nah, jadi itu yang kita keluarkan, kreasikan seperti itu. Tak hanya tampilannya saja yang unik, rasanya pun ternyata nikmat sehingga disukai penikmatnya. Kalau lihat ininya sih ya unik, jadi kita pengen nyoba gitu gimana. Terus untuk rasanya kayaknya ini enak banget, soalnya ininya rasa bambu-bambunya ada aroma enak gitu. Seporsi ayam jepit bambu di Jalan Asia Afrika Kota Bandung ini dihargai Rp58.000. Dian Permatasari, Bandung. Informasi menarik lain tentang sarapan ala Minang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Pembunuhan Rini Mariani, perempuan yang jenazahnya ditemukan dalam sebuah koper. Keluarga korban ternyata sempat bertemu dan berbincang dengan tersangka sehari setelah mengeksekusi korbannya. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat.
Terima kasih warga Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Inside Jawa Barat. Bandung dikenal memiliki banyak tempat untuk kulineran, tidak terkecuali sajian kuliner dari daerah lain, salah satunya dari Sumatera Barat. Sajian menu sarapan khas Minang ini meskipun rasanya pedas, tapi ternyata memiliki banyak penggemar. Sejumlah orang mengantri menunggu giliran untuk memesan sarapan khas Minang, di antaranya lontong sayur dan kerupuk kuah mihun. Tapi ada juga hidangan yang lebih ringan, seperti pisang panggang santan dan kue mangkuak basayak. Tempat yang baru buka selama sebulan di Jalan Ciliwung, Bandung ini bernama Bopet Bagindo, yang berarti tempat sarapan bangsawan dalam bahasa Minang. Mungkin kalau weekday itu bisa di 200-an, tapi kalau misalnya weekend bisa 2 kali lipat dari itu, bisa 400 sampai 500 tamu. Lontong sayurnya terdapat pilihan kuah gulai atau tauco dan bisa dicampur telur juga tunjang. Yang unik ada kerupuk kuah mihun, yaitu kerupuk singkong yang diberi kuah sate padang dan bihun, lalu dimakan dengan cara dilipat. Untuk sarapan yang rasanya manis, ada pisang panggang santan yang dicampur biskuit. Lalu ada kue mangkuk basayak, yaitu kue pandan yang dicampur dengan santan di dalam tempurung kelapa, kemudian dikukus. Itu semua dijual dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp36.000. Semuanya enak sih, tadi sengaja pesan satu-satu biar nyobain semuanya, rata-rata enak. Enak juga, semuanya enak sih, udah dicobain. Tadi tuh yang belum keluar talua ya. Teh taluana itu tuh penasaran banget karena saya kebetulan belum pernah ke Padang. Jadi ini bisa jadi referensi untuk nanti kalau ke Padang kayak gini ya gitu. Selain makanan, tempat sarapan yang buka mulai jam 7 pagi ini juga memiliki penyajian minuman yang menarik. Teh talua misalnya, atau teh telur, disajikan hingga meluber, dan ada pilihan topping coklat atau keju. Lalu ada juga kopi tatung kuik, yang artinya telungkup, sengaja dibalikan agar kopi di dalam gelas awet panasnya. Sebagai pelengkap, sarapan ala Minang pagi kali ini adalah ngopi. Dan ini cukup unik karena caranya harus pakai sedotan. Sedotannya kita masukin dulu ke sela gelas ini dan ditiup. Baru setelah itu, baru kita bisa ngopi. Mantap. Tempat sarapan khas Minang lainnya terdapat di Jalan Bagus Rangin, Bandung. Lontong sayur di sini disajikan dengan pilihan ayam gulai, balado, rendang atau kikil. Pemilik tempat makan dengan nama Dapur Minang ini sudah berjualan di sini sejak 2007. Sebelumnya, ia berjualan di lokasi lain sejak 1986. Lontong sayur, jadi tergantung selera konsumen mau pakai rendang, ayam, telur, kikil, tergantung selera konsumen. Kalau sayurnya sendiri apa Pak? Sayurnya nangka, gulai tauco, pakis. Buka mulai pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore. Dalam sehari, tempat ini bisa menjual 400 porsi. Pilihan lainnya dalam menu adalah teh telur dan kue-kue manis, yaitu onde-onde yang terbuat dari tepung ketan dan berisi gula merah. Lalu ada juga kue lapis yang terbuat dari beras ketan dan disiram gula merah. Enak sih, rasanya cukup mirip sama yang ada di Padang gitu, walaupun lokasinya di Bandung. Ini makan pertama kali atau emang udah sering kesini? Kalau kesini ini makan pertama kali kebetulan. Tahunya dari mana? Taunya kebetulan lewat sih, terus ngeliatin rame gitu. Ya udah aku penasaran juga ya kan rasanya. Masakan Minang khas daerah Pariaman ini juga menyajikan makanan otentik yang jarang ditemukan di tempat lain. Salah satu ciri khas sarapan di sini adalah ini nih, namanya salalalua. Ini tuh adalah campuran dari tepung beras dengan ikan asin. Cara makannya dicampur ke lontong sayur. Mantap. Tempat makan yang tutup setiap hari Jumat ini menyajikan makanan dengan harga mulai Rp12.000 hingga Rp25.000. Tim Liputan, Transmedia. Camilan Jepang mochi biasanya berbentuk bulat. Nah, di Bandung mochi dibuat seperti mie dan disajikan di atas es krim bertabur matcha. Edible gold menjadi penghiasnya. Matcha atau serbuk berwarna hijau ini bisa dijadikan banyak olahan nikmat. Selain menjadi minuman, matcha juga sering diracik bersama kue bahkan es krim.
Salah satunya olahan matcha yang nikmat adalah mochi. Tapi mochi yang satu ini unik. Mari lihat proses pembuatannya. Pertama, buat kon ice creamnya. Adonan yang dipanaskan hingga kering dan matang, lalu digulung berbentuk kerucut. Kemudian, kon diberi choco cake, selanjutnya kon diisi es krim vanila. Di sini proses uniknya. Mochi matcha yang sudah dimasukkan ke dalam mesin, digiling hingga keluar berbentuk seperti mie. Mochi matcha disimpan di atas es krim dan ditaburi bubuk matcha dan diberi hiasan edible gold. Kita sebenarnya terinspirasi dari Jepang sih. Jadi ada street food Jepang. Nah, kita bawa, tapi kita olah lagi di sini. Kita olah sendiri semuanya untuk lebih ke cita rasa Indonesia yang bisa kita ke masyarakat Indonesia. Kalau tahu ini ada yang viral-viral yang biasanya kayak terjun di sini ya. Kita olahnya pakai mochi. Nah, mochi juga menjadi salah satu ciri khas makanan dari Jepang. Nah, sedangkan kalau di Jepang itu bukan mochi. Jadi kadang-kadang suka kok agak berbeda ya karena kita buatnya kalau ini mochi gitu. Penasaran aja sih kenapa ramai terus gitu. Ya, penasaran aja terus emang suka matcha. Mochi Mont Blanc di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Cihamplas, Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp38.000. Dian Permatasari, Bandung. Pagi Bu, selamat datang di Fatma Hotel Bandung. Hari ini Bu mau makan apa? Saya pengen minuman yang segar, apa tuh ya kira-kira? Ada Fatma Exotic. Fatma Exotic itu kita mocktail, ada berkurang saus sirupnya, di tengahnya itu ada orange juice, dan di atasnya top up pakai soda. Boleh itu satu, sama saya pengen makanan camilan yang light gitu, apa ya kira-kira? Kita punya light mealnya itu salmon bruschetta Ibu. Di bawahnya itu garlic bread, di atasnya ada salmon, sama ada parmesan cheese dan saladnya. Boleh, itu satu. Oke Bu, saya repeat orderannya Bu ya. Untuk minumannya ada mocktail Fatma Exotic, untuk makanannya ada salmon bruschetta. Oke. Dibuka dengan dua menu yang cantik ini, jangan kemana-mana karena usai jeda saya akan kembali dengan memasak menu steak spesial. Tetaplah bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Menemani pagi Anda, dapatkan ragam informasi terkini seputar Jawa Barat. Banyak warga menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi untuk mengisi libur panjang akhir pekan kali ini. Di Bandung, lonjakan jumlah penumpang kereta api bahkan mencapai 40%. Jangan lewatkan CNN Indonesia Jabar Today, Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi di CNN Indonesia Jawa Barat. Jawa Barat, Anda masih bersama kami dalam Insight Jawa Barat. Nah, sekarang ini saya sudah bersama dengan saya Chef Bayu Dwi Tama, saya di Junior Chef di Fatma Hotel Bandung. Oke, Chef Bayu, sekarang ini kita mau masak apa? Hari ini kebetulan kita masak beef pikanya. Ya, jadi apa itu pikanya? Pikanya itu jadi ada diartikan sirloin cap itu dipopulerkan di Brazilian. Jadi seperti Brazilian steak.
Oke, berarti ini tuh adalah jenisnya Brazilian steak jenisnya ya? Iya, Tapi betul. populer di Brazil. Di Brasilia. Kalau di ya. Indonesia sendiri? Indonesia kebetulan hanya ada beberapa hotel bintang 5 yang udah memakai jenis picannya gitu. Oke, sekarang salah satunya saya akan coba picannya ini ya. Ya, baik. Ini bahan-bahannya apa aja nih, Chef? Bahan-bahan yang kita gunakan ini ada mixed vegetable. Ini untuk komplementerinya ada free salad. Ini ada seasoningnya rubs, ini ada black pepper, ada dry herbs, ada salt juga, ada butter, ada mashed potato, garlic onion. Ini sama veggiesnya nanti sama barbecue sauce. Oke, kita mulai apa dulu nih, Chef, yang Pertama kita mulai untuk masak saute mixed vegetable-nya. Oil, kita masukkan. Tunggu agak panas sedikit. Karena biar prosesnya lebih. Kemudian kita masukin mixed vegetable-nya. Ini mixed vegetable-nya ada brokoli, carrot, ada terong juga, ada zucchini juga. Oke. Ya. Ulang lagi nggak? Kemudian kita seasoning juga, kita bumbuin. Ini yang tadi rubs, ada black pepper. Saya seasoning dulu. Keletingan. Ya. Kalau Iya. apa tumis ini tuh ada ini nggak Flambe. dilempar-lempar juga nggak? Ada. Oh coba, Ya, boleh coba sama boleh chef saya aja. Kalau contohin ya. saya kan pasti nggak bisa. Sebenarnya untuk style aja sih. Gimana itu, Chef? Ini aja sih sebenarnya. Dapat Pak? Oke, sip. Dah, gitu aja. Nah, Chef, kalau tadi tuh apa namanya picannya ya? Picannya ya. Kalau untuk teksturnya picannya sendiri tuh kayak gimana sih, Chef? Untuk tekstur ini kita pakai yang MB5 kebetulan. Ini emang sangat empuk banget ya dagingnya gitu. Karena ini ya termasuk daging populer juga gitu di Brazilnya gitu. Sambil saya juga mengenalkan apa tuh jenis picannya gitu. Sambil mengenalkan ke warga Bandung juga apa itu jenis picannya, daging sirloin cap yang terkenal di Brazilian. Oke, dan ini teksturnya empuk ya kata Betul, chefnya ini tadi. sangat empuk banget. Tapi saya nggak percaya sebelum saya coba nanti. Betul ya, Oke. nanti dicoba aja. Setelah kita jadi ini, Ya, baru saya coba baik. apakah betul kata chefnya tadi kalau ini dagingnya teksturnya empuk. Karena apa? MB5. Oke. Ya, kita pakai MB5. Oke, ini kita tungguin panas dulu. Ini kita udah masukin butter juga ya. Kita masukin butter. Kemudian garlic. Oke. Kita masukin ini fresh thyme namanya ya. Fresh thyme. Ya, ini herb and spice-nya ya. Ada fresh thyme sama rosemary. Oke. Ini daging picannya. Ini kita bumbuin dulu ya, seasoning dulu pakai rubs tadi, black pepper, dry herbs sama salt. Oke, kita baliknya lagi. Seasoning lagi. Oke. Kita tungguin ini sampai agak panas sedikit. Baru kita masukin beef picannya sticknya ya. Oke. Chef, tadi kan kita mau masak well done nih. Ya. Kira-kira berapa lama nih Chef masaknya? Untuk well done ini kita paling ngabisin waktunya 3 sampai 4 menitan gitu. Cepet ya Chef? Ya, terlalu cepat karena kita memakai jenis dagingnya itu MB5. Apa tuh MB5 tuh Chef? MB5 itu di bawah A5 grade dari Wagyu Kobe beefnya gitu. Oke, dan nggak kalah empuk ya Chef ya? Ya, ini udah pasti empuk banget gitu. Oke. Ya. Wangi Ini banget. udah mau jadi ya, ntar lagi sambil kita siram lagi. Sirloin cap. Jadi daging bagian punggung. Oke, kemudian kita plating dulu ya. Ini mashed potato tadi ya Chef? Betul, ini mashed potato. Ini mashed potato.
Ya, pita and drills. Biar makin cantik juga makanannya. Oke, kemudian potato wedges-nya. Lalu mixed vegetable. Ini sausnya, barbecue saus. Kemudian kita angkat sticknya. Oke, ini sticknya udah jadi, kita simpan aja di sini. Oke. Sudah selesai nih, Chef? Sudah Nggak usah selesai. ditambah-tambah lagi? Nggak usah, udah cukup. Oke. Ya. Ini bisa saya bawa, Chef? Boleh, Langsung silakan. aja dibawa ya, Chef? Iya, boleh, Bu. Ini Oke. well and done? Ya, well done. Oke, Oke, sesuai selamat dengan menikmati Iya, ini dia pikanya atau Brazilian steak. Brazilian steak. Saya coba penasaran gimana nih empuknya dan Boleh, enaknya. silakan. Oke, Oke, saya boleh, Chef? silakan, mari. Asli sih ya, ini tuh tadi dagingnya kalau chefnya bilang tadi empuk dan benar aja empuk banget, lembut dan juga juicy, sirloin terenak ternyata. Dan ini pas juga dengan minumannya Violet Mystic, perpaduan antara kecombrang dan juga jus cranberries. Jadi sajian Brazilian steak dan juga Violet Mystic ini sekaligus juga menutup jumpa kita kali ini. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami. Saksikan selalu Inside Jawa Barat setiap Senin hingga Jumat hanya di CNN Indonesia Jawa Barat. Saya Rati Astriani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.